Selamat malam teman-teman Jipayers, kembali kita hadir hampiri hadirat Tuhan dalam ibadah Jipayer yang ada. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian kemuliaan di tengah badai. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu mengubahkanku. Kemuliaan-Mu Mari kita sama-sama masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, pujian Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan di tengah badai Tuhan. Apapun situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan, mungkin situasi yang saat ini kami hadapi tidak mengenakan Tuhan. Mungkin hal-hal yang kami hadapi saat ini Tuhan begitu menakutkan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kemenangan kami Tuhan. Saat kami percaya Tuhan dan yakin Tuhan bahwa Engkau akan mampu Tuhan berikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memuliakan Engkau dan melalui mulut kami melalui puji-pujian kami Tuhan. Kami rindu
memberkati-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat malam teman-teman G-Fire, mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, kita nyanyikan pujian kemenangan terjadi di sini. Sebentar kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang boleh menguatkan kehidupan kita. Dan melalui firman Tuhan boleh senantiasa memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Nyanyikan pujian, ku menyembah Yesus. Aku percaya Tuhan, kemenangan besar akan terjadi di sini Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
pujian Tuhan. Kesembuhan pasti terjadi, kemenangan pasti terjadi Tuhan. Pemulihan juga akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap pribadi yang ada Tuhan, setiap fire yang ada Tuhan. Kami mau Tuhan, kehidupan kami setiap hari Tuhan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami semakin mencari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bila setiap penyembahan kami boleh naik ke atas tahta kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicara Tuhan melalui firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, firman-Mu yang boleh menegur kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, saatnya bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Tema hari ini, jadilah pribadi-pribadi yang Tuhan cari. Di dalam 2 Samuel pasal ke-23, saya ingin ajak saudara melihat ke sana, bagaimana ini menjadi satu pasal yang menarik, karena di situ merupakan peristiwa saat Daud berada di usia yang sudah lanjut. Nah, melalui ayat ini saya ingin ajak saudara melihat ya poin-poin untuk menjadi pribadi-pribadi yang dicari oleh Tuhan. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Yang pertama, dikatakan Daud ini diangkat oleh Tuhan dan diurapi. Jadilah pribadi yang diangkat dan diurapi. Orang yang diangkat, orang itu memiliki kerendahan hati. Seperti firman Allah berkata, orang yang sombong direndahkan, orang yang rendah hati ditinggikan. Bahkan Amsal sendiri berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya. Nah, jadilah orang yang seperti ini, saudara. Ketika kita menjadi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, maka lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang kedua, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Roh Tuhan berbicara kepada Daud. Roh Tuhan berkomunikasi. Jadi kata berbicara berarti ada komunikasi antara Tuhan dengan Daud, Daud dengan Tuhan. Ada hubungan yang luar biasa. Orang yang berkomunikasi dengan Tuhan, orang yang selalu berbicara dengan Tuhan, berarti orang itu memiliki kehidupan doa. Orang itu memelihara firman, karena lewat kehidupan doa lah Tuhan berbicara. Lewat merenungkan firman Allah lah Tuhan berbicara. Juga lewat tragedi, masalah, persoalan, Tuhan juga berbicara di sana. Jadi ketika orang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan berbicara melalui hidupnya. Bahkan ketika Tuhan berbicara untuk orang lain pun, Tuhan bisa pakai ya kehidupan kita untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Kemudian poin yang selanjutnya di dalam ayat yang berikutnya, di dalam ayat yang ketiga, Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, milikilah karakter-karakter ilahi. Tadi dikatakan karakter ilahi yang seperti apa? Adil. Memiliki roh yang takut akan Allah. Ya. Dan memiliki hidup yang bersih, karakter yang bersih, karakter yang berkenan kepada Tuhan. Ketika ini ada, maka dikatakan hidup kita akan bersinar. Ya, di ayat ini dikatakan, ya, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Hidup kita akan bersinar seperti fajar di waktu pagi.
pagi yang tidak berawan, cerah. Dan ketika sesudah hujan, membuat berkilauan rumput muda di tanah. Jadi cahaya itu membuat pantulan, ya, berkilauan atas rumput muda yang baru saja disirami oleh hujan. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, bersinar menjadi berkat dan membuat orang lain juga akhirnya juga bisa memantulkan sinar. Ya. Itulah kehidupan orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Orang yang seperti ini yang dicari oleh Tuhan. Orang yang bisa memancarkan kemuliaan Kristus di dalam kehidupannya. Dan kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-39, di situ ada diceritakan bagaimana Daud didampingi oleh pahlawan-pahlawan yang luar biasa, ya. Dan ada 3 triwira yang mendampingi Daud. Ya. Yang pertama di dalam ayat yang ke-8, inilah nama pahlawan yang mengiringi Daud. Isibaal, orang Hakmoni, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Sekali bertempur dengan tombaknya, dia bisa mengalahkan 800 orang dengan tombaknya, saudara. Ini luar biasa. Ketika Daud menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan, Tuhan juga tempatkan orang-orang yang spesial di sekeliling Daud. Ketika kita menjadi orang yang spesial yang dicari oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan tempatkan orang-orang yang spesial yang akan ada di sekeliling kita. Ya, saudara akan memiliki teman-teman, ya, orang-orang yang akan mendukung pertumbuhan rohani saudara. Walaupun mungkin juga saudara akan bertemu berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan pertumbuhan rohani saudara. Tetapi yang jelas Tuhan akan tempatkan orang-orang yang akan saling memotivasi rohani kita, ya, satu dengan yang lain. Ayat 9, dan sesudah dia Eliasar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat 10, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu. Perang sampai capek, saudara. Jadi begitu banyak musuh yang dia kalahkan. Dan ayat itu dikatakan, dan tinggal melekat pada pedangnya. Tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya sampai lengket, saudara. Jadi luar biasa, Tuhan memakai pahlawan-pahlawan ini. Tuhan memakai orang-orang hebat, orang-orang spesial di sekeliling Daud, sampai mereka juga mengalami kemenangan yang sama yang dialami oleh Daud. Mengalami penyertaan Tuhan seperti Tuhan menyertai Daud. Jadi artinya apa? Berdampak, saudara. Ketika kita disertai oleh Tuhan, orang-orang terdekat kita yang juga takut akan Tuhan, mereka juga akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Jadi ketika kita menempatkan diri kita sebagai orang yang dicari Tuhan, dan Tuhan menemukan hidup kita sesuai dengan apa yang mau dimaui oleh Tuhan, Tuhan memilih kita dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memakai orang-orang di sekitar kita untuk juga dipakai bagi kemuliaan namanya. Ya. Ayat 11, sesudah dia sama, ya, anak Age orang Harari, ya, ada sama di sana. Dan di dalam ayat yang ke-12 dan seterusnya ada 30 perwira atau 30 pimpinan kepala pasukan yang juga menjadi pahlawan bagi Daud. Ya. Kesimpulan dari semuanya adalah kalau mereka luar biasa menjadi pahlawan yang dipakai oleh Tuhan, maka saudara dan saya bisa menjadi pahlawan-pahlawan iman yang dipakai oleh Tuhan di masa kini. Amin. Kita akan melakukan banyak mukjizat. Lewat doa yang kita panjatkan, mukjizat terjadi. Mungkin lewat perkataan kita bisa menjadi berkat. Lewat penyerahan hidup kita, lewat sikap hidup kita, orang bisa diberkati. Orang bisa dibangunkan kembali. Lewat firman yang ada di mulut kita, orang yang lemah memiliki kekuatan kembali. Orang yang tersesat menjadi lurus kembali jalan hidupnya.
menemukan kebenaran. Orang yang putus asa dan menyerah bangkit kembali pengharapannya kepada Tuhan. Ketika kita mau menjadi pribadi-pribadi yang dicari oleh Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan. Karena itu saya tutup di 2 Samuel 23 ayat yang kelima. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, ketika Daud berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi yang dicari oleh Tuhan, menempatkan diri sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan perjanjian kekal di dalam hidup Daud. Tuhan memberikan juga perjanjian kekal dalam hidup kita, ya, perjanjian keselamatan. Bahkan dikatakan teratur dalam segala-galanya, teratur pertumbuhan rohaninya, teratur di dalam kehidupan doanya, fellowship-nya dengan Tuhan. Bahkan juga Tuhan pun teratur dalam apa? Memberkati. Tuhan teratur seperti firman Allah katakan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Tuhan teratur melawat kehidupan pribadi-pribadi yang mau dipakai oleh Tuhan, ya. Dan dikatakan dan terjamin, jaminan perlindungan, jaminan pertolongan, jaminan mujizat, jaminan berkat dinyatakan. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tuhan yang akan menumbuhkan hal-hal yang positif. Tuhan akan menumbuhkan kekuatan-kekuatan iman. Tuhan yang akan menumbuhkan hikmat di tengah-tengah masalah pencobaan, di tengah-tengah jalan buntu. Tuhan akan membuat kita bisa mengatasi, menyelesaikan semuanya. Karena kita menjadi pribadi-pribadi yang selama ini dicari oleh Tuhan. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Dan percayalah bahwa ketika kita mau menempatkan diri sebagai pribadi-pribadi yang diharapkan oleh Tuhan, pribadi-pribadi yang dicari oleh Tuhan, Tuhan akan berkarya luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepadamu. Kami percaya Engkau memberkati melalui benih-benih firman Allah yang tertabur, membangkitkan kembali penyerahan hidup kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang seperti Engkau mau, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pakai hidup kami dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu untuk menjadi orang-orang yang dipakai oleh Allah luar biasa. Turunlah kiranya segala rahmat berkat dari tempat yang maha tinggi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda. Roh hikmat dan banyak mengenal Allah dengan benar, kepenuhan kealaan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan. Berkat jasmani yaitu panjang umur, kesehatan yang terbaik, hidup yang diberkati oleh Tuhan, sekolah, kuliah, pekerjaan diberkati oleh Tuhan, orang tua kita diberkati oleh Tuhan, serta masa depannya diberkati oleh Tuhan, menjadi bagian hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu Sabtu yang akan datang di waktu yang sama, pukul 18.30. Tuhan memberkati.